Mengapa manusia berdosa? Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Yotis percaya bahwa kabar kalian semua baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama. Dan sebelumnya mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Pak Yotis akan pimpin kita di dalam berdoa. Dan semuanya sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk saat ini karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan lagi untuk belajar bersama-sama. Oleh karena itu kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami supaya kami diberi pengertian, pemahaman di dalam kami belajar pada saat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, saatnya kita mau memuji Tuhan. Terlebih dahulu ya, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu yang judulnya DOSA, dosa. Anak-anak, untuk pelajaran kita di kelas 5 ini, pelajaran pertama kita adalah mengapa manusia berdosa. Kira-kira ada yang tahu apa itu dosa? Iya, dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Menurut Rasul Yohanes, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 ya, dikatakan di sana bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dengan kata lain, dosa adalah sikap yang tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau berkelakuan sebagaimana yang Allah inginkan. Anak-anak, kita akan melihat kejatuhan manusia di dalam dosa, di dalam kisah manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di pause dulu videonya, silakan buka Alkitabnya dan dibaca Kejadian pasal 3. Kalau sudah selesai dibaca, mari kita lanjutkan materi kita. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau di dalam bahasa Ibrani itu disebut imago Dei. Ya, imago Dei itu artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu disebut dengan imago Dei dalam bahasa Ibrani ya. Nah, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah,
maka manusia diberi sifat-sifat Allah. Antara lain adalah kasih, akal budi, kesucian, kebaikan, dan sebagainya. Anak-anak, Allah menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Bisa kamu buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 ya. Nah, di Taman Eden itu Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka. Tanggung jawab mereka itu apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Selain dari tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, juga Tuhan memberikan perintah ya, atau sebuah larangan kepada mereka, yaitu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di sana, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Ya. Nah, anak-anak, hubungan manusia dengan Tuhan di Taman Eden sangat indah dan harmonis. Manusia dengan penuh rasa hormat mendengarkan dan menaati perintah Tuhan. Nah, hal inilah yang membuat iblis tidak suka akan hal-hal yang baik, sehingga ia ingin merubah atau ingin merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Maka iblis memakai binatang yang paling cerdik, yaitu ular pada saat itu untuk menggoda Hawa. Ya, iblis memutarbalikkan firman Tuhan sehingga membuat Hawa jatuh dalam dosa, membuat Adam jatuh di dalam dosa, sehingga mereka ya melanggar perintah Tuhan. Anak-anak, Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa oleh karena ketidaktaatan mereka atas perintah Tuhan, seperti yang Pak Yesus bilang tadi. Karena mereka tidak taat akan perintah Tuhan, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Nah, inilah yang diingini atau yang dimaui oleh iblis. Ya, dia ingin merusak akan hal ini, sehingga hubungan manusia dengan Allah akhirnya rusak oleh karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, oleh karena itu Adam, Hawa maupun ular ya menerima hukuman. Ya, Allah menghukum mereka. Ya, kalau ular itu hukumannya adalah berjalan dengan perutnya dan makanannya debu tanah. Sedangkan Hawa akan kesakitan saat melahirkan. Sedangkan Adam akan bersusah payah dan berpeluh dalam mencari rezeki atau nafkah. Nah, selain hal ini, Adam dan Hawa juga diusir dari Taman Eden atau keluar dari Taman Eden. Namun anak-anak, meskipun manusia telah melanggar perintahnya, tapi Tuhan masih tetap mengasihi manusia. Buktinya, ya Tuhan memberi pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang. Ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi dan Tuhan memanggil nama mereka. Tuhan tahu bahwa mereka sudah melanggar perintahnya, ya, dan Tuhan masih mengasihi. Ya, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya, yang kedua adalah Tuhan juga berjanji akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan dari hukum dosa, atau janji induk itu terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, hal ini ya digenapi oleh Yesus Kristus datang ke dunia menjadi juru selamat bagi umat manusia. Yesus Kristus datang ke dunia
untuk menebus dosa manusia lewat kematiannya di atas kayu salib, ya, di Bukit Golgota. Jadi anak-anak, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita telah ditebus, karena kita telah diampuni oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Manusia bisa jatuh dalam dosa karena tidak bisa menahan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pelanggaran terhadap kehendak Allah inilah yang disebut dosa. Oleh karena itu, marilah kita menghindari perbuatan dosa dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya apa, anak-anak? Nah, misalnya berkata jujur, ya. Yang kedua adalah rendah hati, sabar, memaafkan, taat pada firman, dan sebagainya, setia pada firman. Nah, ini adalah hal-hal sederhana yang bisa kamu terapkan di dalam diri kamu, ya, untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa, untuk menghindari hal-hal yang tidak benar. Ya, anak-anak. Nah, sebagai tugasmu yang pertama, ya, kamu ambil buku tulismu, buku agamamu, kamu buat tugas yang pertama ini, ya. Soal pertama itu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Kedua, tuliskan hukuman Allah kepada ular, Adam dan Hawa. Ketiga, tuliskan hal apa yang dapat kamu pelajari dari kisah di dalam Kejadian pasal 3. Itu tugas pertamamu. Tugas keduamu adalah kamu tuliskan pelanggaran yang kamu lakukan dan akibat pelanggaran yang kamu terima. Yang kedua adalah tuliskan tindakan yang tidak baik untuk kamu lakukan terhadap orang lain dan berilah contohnya. Nah, ini juga kamu salin di buku tulismu, buku agama, buku latihan. Ya. Dan tugas ini, semua tugas ini Pak Yotis memberi kesempatan untuk selama 1 minggu dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, dikirim ke Pak Yotis. Ya, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu, bahwa ketidaktaatanlah yang membuat kami jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, mampukan kami, tolong kami untuk selalu taat kepada perintah-perintah-Mu, kepada firman, sehingga Roh Kudus-Mu menolong kami, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus